Baiklah, tamu kita berikutnya ada Ustadz Ari Febriansyah. Pada Ustadz Ari kami persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, izin menceritakan pengalaman sebelum dan sesudah bertemu dengan Al-Quran, insyaallah ya. Luar biasa. Alhamdulillah, kami ke yayasan itu 2016. Jadi lulus sekolah 2015, masuk yayasan itu 2016 akhir. Nah, awalnya sama ya tadi, awalnya datang ke Jakarta itu untuk mencari pekerjaan. Tapi sudah mencari pekerjaan kemana, masukin lamaran kemana-mana, nggak dapat juga pekerjaannya, Bang. Suatu saat ada saudara yang bekerja di sini memberikan lowongan, yaitu pekerjaan dulu jadi security atau sapam. Alhamdulillah, saya sama saudara yang ada di Tangerang itu langsung berangkat ke sini. Dan alhamdulillah langsung ketemu dengan Pak Haji pada waktu itu, dan langsung untuk bisa bekerja, diterima jadi tugas security atau sapam. Nah, setelah itu hari Rabu saya belum masuk, masih ngurus-ngurus berkas. Tapi sama saudara sudah diajak ngaji. Yaitu ngajinya sampai jam 2 malam. Ke sini. Siapa saudaranya? Rianto. Oh ya. Rianto. Jadi yang ngajak ngaji malam itu Ustadz Rianto. Oh iya, Rianto. Saudara istri. Saudara Ricci. Istrinya saudara. Iya. Saudara, istrinya saudara. Nah, setelah berjalannya jadi security atau sapam, dulu kan ngaji di yayasan ini luar biasa. Di 2016 itu kita ngaji setiap malam. Dan setiap hari. Jadi dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ada. Seninnya itu kita ngaji di Belanda, belakang dapur. Ngajinya Belanda. Ya. Hari Selasa dulu kita ngaji di Pak Haji Dahiri. Hari Rabu di yayasan, tapi jam 10 waktu itu di ruang pengajian. Hari Kamis di rumah Bu Rini di Komplek LAN. Waktu itu hari Jumat di rumah Bu Tati, Sabtu Minggu di yayasan tapi jam 3. Belum ada wisma. Tapi ngaji pada itu alhamdulillah full setiap malam. Nah, suatu ketika kan sapam itu ada shift, Pak. Jadi ada shift pagi, shift siang, dan shift malam. Kalau dapat shift malam nggak bisa ngaji. Nah, akhirnya ada kesempatan 2017 itu akhir ditawarin, kamu mau jadi sapam apa mau jadi pengurus mushola. Nah, saya lihat kalau jadi sapam nggak bisa ngaji malam. Akhirnya ya udah saya jadi pengurus mushola, jadi sapam saya lepas. Nah, dengan jadi pengurus mushola saya bisa ngaji full setiap malam, karena ngajinya tadi dari jam 10 ngaji dari jam 10 keliling, nanti lanjut lagi jam 2, nanti lanjut lagi sampai subuh. Jadi tidurnya kita habis subuh waktu itu. Jadi tidur habis subuh, siang buat malam, ya. Jadi siang buat malam, malamnya buat siang pada waktu itu. Dan alhamdulillah dapat keberkahan dengan ngaji ini. Salah satunya tadi ya, kita bisa umroh, alhamdulillah. Yang kedua Dapat jodoh dan bisa bawa adik sekolah di sini. Kan adalah salah satu luar biasa dari Allah. Yang lebih dahsyat lagi bisa menyampaikan ayat-ayat Allah. Dan alhamdulillah bisa menyampaikan ayat-ayat Allah. Ini luar biasa. Ustaz, ya. Jadi saya dulu awal menyampaikan ayat Quran itu di bendahara, Pak. Ruangan bendahara, kita kan pernah ngaji di ruangan bendahara dulu. Dan di situ awal disuruh oleh salah satu ustaz kita tuh nyuruh nyampaikan Quran. Harus sampaikan. Yang pertama disampaikan yang kami ingat itu surat Al-Ikhlas. Dan baca aja dulu katanya. Udah saya baca Arabnya, baca artinya wassalamualaikum, langsung tutup. Belum bisa. Tapi ketika ada ditunjuk untuk ikut tim safari waktu itu,
akhirnya saya latihan. Jadi di musola itu latihan Pak. Jadi latihan, ceramah, catatan itu kita buka, dilihat, suara kencengin kan nggak ada orang, jam 2 sepi, akhirnya ceramah sendiri di musola, dilihatin oleh ibu dapur. Itu kenapa katanya. Jadi latihan. Tapi alhamdulillah setelah ngikut tim Sapa dari Sapari ke daerah Palembang, makin kesini makin lancar menyampaikan, makin alhamdulillah dengan keberkahan ngikutin pengajian kita itu luar biasa. Dan mendapatkan keberkahannya bukan kita aja, ternyata keluarga juga bisa mendapatkan keberkahannya. Ya seperti itu Kalau pengalaman dari kami. perilaku itu Pak Ustadz ada perubahan atau gimana? Kalau perilaku alhamdulillah saya alhamdulillah dari kampung itu orang tua tuh menekankan satu, jangan kalau ngomong itu ya jangan sembarangan. Itu tekanan orang tua. Yang kedua, jangan tinggalkan sholat. Walaupun ternyata saya setelah di yayasan Pak, Al-Fatihah salah bacaannya dan dikoreksi oleh Ustadz Wawan. Jadi salah satu yang suka mengkoreksi bacaan sholat itu Ustadz Wawan sama Ustadz Suandi. Jadi ketika saya sholat ngimam itu sama Ustadz Wawan, ini salah nih, ini kurang panjang, oh ini kurang ditekan. Alhamdulillah itu juga guru ya, saya anggap guru karena dia pernah nyalahin bacaan saya. Dapat ilmu juga dari beliau. Dapat ilmu. Jadi itu untuk perubahan perilaku sih alhamdulillah dari kampung, dari kecil itu orang tua udah mendidik seperti itu. Luar biasa. Luar biasa Pak Kiai. Ya, dan dia termasuk yang umroh paling muda dan paling cepat. Ya karena pengurus musola. Sudah imam tahajud. Paling cepat artinya dapatnya, Iya, dapat umrohnya itu. Paling cepat, paling muda. Sampai waktu di kita rapat, bukannya yang lain dulu, katanya ada yang bilang. Saya bilang dia aja. Kenapa dia pengurus musola? Nah, pengurus musola ini ya harus orang yang pernah lihat Mekah. Itu alasan saya. Akhirnya disetujui. Sebetulnya kalau saya bilang pokoknya harus dia bisa juga. Cuman kan kita menghargai juga kalau rapat itu kan menghargai pendapat-pendapat juga. Berarti pilihan terbaik ya Pak Kiai dari security ditawarin untuk menjadi Pengurus marbot musola. Iya. Dan ya memang itu sebetulnya dia umroh itu hadiah dari Allah. Iya. Karena dari Allah cuma lewatnya aja kan, lewat kita. Panggilan, sudah Apa itu kan dipanggil, panggilan Pak, itu kan. Kalau belum panggilan itu kan ada juga orang yang saya datangin ke rumahnya mau dihajikan, ada 2 gitu. Tapi dia nolak. Pada waktu itu nggak usah nunggu dia nolak. Ada 2 orang yang saya tawarin nolak, nolak. Ya mungkin dia agak gengsi Belum siap kan, juga mungkin. bukan belum siap, agak gengsi kan. Wah, misalnya umrohin saya ini siapa, kalau dihajiin saya ini siapa kan. Coba Bapak tawarin saya. Nah, Langsung saya tanda tangan Pak. mestinya nggak begitu, mestinya. Kan rezeki Pak Kiai ya. Iya, mestinya dia terima. Nanti kalau dia ada uang kan bisa dihajikan orang lain kan. Waktu itu haji tuh, enggak dia. Kesempatan tidak datang 2 kali. Enggak datang 2 kali. Salah. Berpikirnya salah. Misalnya kalau dia nanti ada uang ya dia hajikan orang 2 kali kan, karena apa hajikan orang lain lagi kan, kenapa kita mesti nolak kan. Dan kita nolak kan nanti rezeki, Pak Kiai. nolak rezeki ya, kesempatan kesehatan kan. Betul. Akhirnya memang sampai setiap orang saya tawarin haji itu, dan pengalaman orang lain juga, sampai dia tidak pernah haji sampai meninggal. Sayang banget. Gitu. Nah, jadi kembali ke tadi, kenapa orang itu setelah dia itu menemukan Quran itu, karena dia langsung dibimbing oleh Allah kan. Iya. Langsung ditunjukin Allah. Makanya sebenarnya kalau kita ngaji Quran itu, gurunya itu Allah langsung, bukan saya. Saya kan cuma corong doang. Corong surat sekian ya sekian, surat sekian ya sekian. Sebetulnya itu dari Allah. Makanya kan di dalam surat 17 ayat 9 itu kan. Sampai. Silakan Ustazah Yuli. Baik, saya baca surat 17 ayat 9 dia. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar.
Nah, jadi Sadaqallah. Allah katakan ini Quran ini adalah membimbing kamu ke jalan yang lurus sekali. Jadi setelah dia ketemu Quran, dia akan dibimbing oleh Allah ke jalan yang lurus, yang menuju keselamatan di dunia, menuju keselamatan di akhirat, menuju kepada kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, bukan saja untuk diri kita. Untuk diri kita, keluarga kita. Dengan kita ngaji ini, coba orang tua kita masih hidup atau udah meninggal, dapat pahala dia. Dengan kita ngaji ini, malaikat mendoakan kita, mendoakan anak kita juga. Biar kita ngaji kan, banyak kan dobalnya. Makanya kalau dia misalnya tidak ngaji, banyak yang dirugikan. Satu, merugikan dirinya sendiri, merugikan orang tua, kan nggak dapat doa dari kita. Merugikan anak, nggak dapat doa dari kita, nggak dapat doa dari malaikat. Makanya surat 39 ayat 11 sampai 16 itu. Silakan Ustazah Ya. Ani Mohali. Baik, saya bacakan surat Az-Zumar ayat 11 sampai 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar menyembah Allah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Dan aku diperintahkan agar menjadi orang yang pertama-tama berserah diri. Katakanlah, sesungguhnya aku takut akan azab pada hari yang besar jika aku durhaka kepada Tuhanku. Katakanlah, hanya Allah yang aku sembah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamaku. Ya. Shadaqallahul azim. Surat berapa nih tadi? 39. 39 Ayat 11. ayatnya 11 sampai 14. Nah, sekarang Allah suruh kita taat pada Allah. Allah suruh kita ikhlas sholatnya, ibadahnya ikhlas saja Allah tak kena kamu. Nah, sekarang misalnya dia nggak memilih suruhan Allah ini. Di ayat 15-nya lanjut. Baik. Maka sembahlah selain dia sesukamu, wahai orang-orang musyrik. Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Terus lagi. Di atas mereka ada lapisan-lapisan dari api, dan di bawahnya juga ada lapisan-lapisan yang disediakan bagi mereka. Demikianlah Allah mengancam hamba-hambanya dengan azab itu. Nah. Wahai hamba-hambaku, maka bertakwalah kepadaku. Tadi kan Allah suruh nih, kita ini sembahlah Allah dengan ikhlas, taatlah kepada Allah. Nah, sekarang kita nggak milih yang suruhin oleh Allah, disuruhkan Allah ini. Terus Allah bilang, udah silakan kamu mau nyembah apa aja silakan. Nyembah apa aja silakan. Wahai orang-orang musyrik. Tapi ingat, kamu itu merugikan dirimu sendiri, merugikan keluarga. Berarti kalau keluarga, ibu bapak kita masih hidup dan meninggal rugi, anak cucu kita rugi, banyak kerugian itu. Tapi kepilihan kamu itu nggak apa-apa kata Allah. Apa sih kerugian? Kamu sendiri nanti di atasnya lapisan api neraka di atas kita. Di bawah kita nanti neraka. Silakan aja Allah kalau kau mau. Bagi Allah sih, kalau masuk neraka kan Allah juga nggak rugi. Kalau masuk surga juga Allah juga nggak rugi. Tapi Allah itu sayang sama kita, ditawarin nih kalau mau itu. Nah makanya kalau kita nggak sholat itu banyak yang dirugikan. Tadi itu makanya kan itu dia mulai sholat, dia mulai ngaji, yang untung dirinya sendiri, untung juga keluarganya bisa dibawa ke sini, orang tuanya senang, dan juga orang tua. Iya, dan juga di sini juga dapat juga istri yang cantik, soleha, masya Allah. Dapat bonus Pak. Dapat bonus. Ya galak-galak dikit sih ya, sama aja. Biasa Wajar aja. kalau perempuan Pak ya. Iya, wajar aja kalau mau apa suka ngomel-ngomel dikit lah, kan kebaikannya kan untuk itu kan. Nah makanya sebetulnya kita itu jangan jauhin Quran. Dimanapun kita berada, usahakan bahwa hidup kita bersama Quran, mati kita bersama Quran. Nah, kalau udah hidup kita bersama Quran, berarti kita meninggal nanti itu kita bersama Quran. Kenapa bersama Quran? Karena begini. Dulu kan ada namanya Ibu Salina kalau nggak salah. Itu orang Riau itu yang dia mati suri selama sehari semalam mati suri. Nah perasaan dia di alam barzah itu dia dituntun oleh orang itu mukanya mirip dia.
persis mirip dia. Ditanya, nuntun, kamu ini siapa? Aku ini Amal. Siapa Amal tuh? Amal ibadah kamu dulu. Jadi amal ibadah kita nuntun kita. Ini orang yang masuk surga nih. Ini orang masuk neraka nih. Ini nanti kondisi surga itu kayak begini. Lama dia diajak itu. Terowongan kita masuk itu, lewatin sebelahnya indah sekali. Sebelahnya itu jorok sekali dan orang kesakitan, orang dibakar. Alhamdulillah. Dia ceritakan itu sampai ada di YouTube itu. Dia cerita karena dia dipanggil oleh siapa yang manggilnya dulu itu. Dia ceritakan mana, ceritakan semua itu. Saya adalah Amal. Siapa Amal? Siapa? Amal kamu selama kamu hidup di dunia. Makanya suka-suka kan ada orang, kalau kamu nih sering ngaji nanti Quran nanti menolong kamu. Bukan kitab Quran ini 3 Quran datang Quran nolong kita, atau kita nih pakai HP yang ada di Quran nolongin kita, pakai ini iPad nolong kita, mana Yuli nolong. Bukan ini. Amal ibadah kita ngaji itu yang nolong kita di dunia, nolong kita di akhirat, nolong kita di dunia. Tadi kan dengan kita ngaji, kita sholat malam, sholat tahajud, kita dijauhkan dari segala macam mara bahaya, dijauhkan dari segala macam hal-hal yang tidak kita inginkan. Apalagi kalau tambah lagi yang tadi ada kan doa yang pagi tadi yang saya katakan dan yang sering saya bacakan. Surat 60 ayatnya 4 tapi alannya terakhir sama ayat 5. 60 ayat 4 tapi alannya terakhir. Silakan Ibu Ida. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal, dan hanya kepada Engkau kami bertobat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir, dan ampunilah kami, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau yang maha perkasa, maha bijaksana. Nah, jadi ini kan doanya kan Rabbana alaika tawakkalna, ya Allah hanya kepada Engkaulah kami bertawakal, pasrah total. Rabbana alaika tawakkalna wa alaika anabna, ya Tuhan kami, kepada Engkaulah kami bertobat. Rabbana alaika tawakkalna wa alaika anabna wa alaikal masir, ya Tuhan kami, hanya kepadalah kami mohon pertolongan. Baru setelah ayat 5-nya Rabbana la taj'alna fitnatal lil ladzina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Nah, kan kita hidup di dunia ini kan kadang-kadang kan ada juga orang iri, ada juga orang mau fitnah kita. Jadi kita juga minta dijauhkan dari fitnah orang-orang kafir. Orang kafir itu bisa orang kafir di luar agama kita, bisa juga orang kafir orang Islam, tapi dia nggak sholat, nggak apa, ada sifat iri, ada sifat dengki sama kita kan. Nah, kita minta dijauhkan fitnah dari orang-orang yang tidak suka kepada kita. Kadang-kadang ada juga orang iri, dengki, ya namanya manusia kan ada penyakit hatinya. Nah, tapi kita minta nih, dijauhkan nih dari fitnah orang yang jahil itu. Makanya kita selalu kalau pagi-pagi kan nggak pernah saya tinggalin tuh. Hampir tidak pernah, ada juga sekali-sekali nggak saya baca, tapi hampir tiap hari dan tiap malam saya baca itu Rabbana alaika tawakkalna wa alaika anabna wa alaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatal lil ladzina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Jadi kita juga minta dijauhkan dari fitnah, dijauhkan dari orang-orang iri, orang-orang dengki, sehingga kita mengaji Quran, kita membaca Quran, kita mengamalkan segala macam kebaikan kita itu tidak ada gangguan yang berarti. Arti gangguan berarti itu ya biarlah anjing menggonggong, tapi tak berlalu. Pak Kiai, kalau kita dengar cerita dari bintang tamu kita yang bertiga ini Pak Kiai, perjalanan mereka hijrah gitu Pak Kiai, karena emang mereka ingin gitu Pak Kiai, mereka ada ikhtiarnya untuk hijrah gitu Pak Kiai. Artinya ketika kita ingin, kita mau, Allah bukakan jalan gitu Pak. Pasti Allah bukakan jalan.
Makanya surat 29 ayatnya 69. Jadi begitu kamu pingin di jalan Allah, maka Allah akan buka tuh. Ada keinginan nih, tapi mesti keinginan dulu, baru Allah sambut. Begitu kamu nolak, Allah gembok hati kamu. Nah, jadi kamu mau pilih mana nih? Kamu ada keinginan, dibuka. Ya. Kamu tidak nanti gua gembok. Waduh, ngeri banget nih. Serem Gua juga ya. gembok. Coba dibuka nih, coba dulu nih. Silakan Ibu Lismawati. Dan orang-orang yang berjihad 69. 29, 69. Betul. Ya. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaannya, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Juga nih ya Allah. Jadi orang-orang yang ingin ya, karena yang udah mau ingin di jalan Allah, coba ya yang ngurusin pengajian yang lintang itu, Masya ya, Allah. dia nih yang sibuk-sibuknya nih, wah. Ada perbuatan baiknya Pak Ya Kiai, ada, Masya yang Allah. ngajinya Luar sini biasa. rajin. Ya kalau dia absen sekali-sekali sih nggak Biasa. banyak lah, biasa. Zoomnya juga rajin, tapi kadang-kadang nggak ada ya biasa lah, namanya sibuk orang. Masya Allah. Luar biasa. Tapi begitu kita ingin membuka Quran, dibuka nih. Kalau kita satu jalan tadi yang kita mintakan, Allah buka nih jalan, bukan satu jalan. Lewat sini sampai ke Allah juga, lewat sini sampai ke Allah juga, lewat sini sampai ke Allah juga, lewat sini sampai ke Allah juga. Begitu baiknya Allah. Tapi di ujung ayat itu jangan lupa. Allah beserta Allah orang-orang beserta yang orang. Nah, kalau kamu mau dibuka oleh Allah itu harus banyak berbuat baik. Apa maknanya berbuat baik itu? Berbuat baik itu bukan saja berarti bersedekah dengan materi, dengan tenaga kayak Ustazah Lisna Lintang tuh. Wah, gua mendengarkan pengajian di Lintang, sut. sibuk Wah. ya Pak. Jadi itu kan juga berinfak tenaga. Namanya kita berinfak tenaga itu kadang-kadang mungkin ada bersenggolan sama ini. Maaf Pak nih, Lis kamu gini-gini, saya udah izin Pak Haji. Oh gitu ya. Nah, kan bisa begitu. Tapi dia tetap aja dia jalan terus. Penting Pak Haji Hantang udah mundur ya? izin nih, pokoknya saya berani maju. Mas, fastabikul khairat Pak Kiai, ya. Benar, Masya Allah, benar. berlomba-lomba dalam kebaikan. Luar Nah, biasa. tapi kalau kita misalnya menolak nih, digembok oleh Allah. Mari kita lihat coba suratnya 16 104. Silakan Ibu Ustazah Mega. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, Al-Quran, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Shadaqallahul azim. Jadi orang-orang yang tidak beriman dengan ayat Allah, dia udah tahu di Quran. Kayak tadi Ustazah Ustadz Ari kan, dia udah tahu dari dulu, udah tahu kalau di sini diajarkan ini Quran nih baik bagus sih, tapi masa mena-mena ya. Allah bilang Allah tutup hatinya itu, digembok. Auzubillah. Jadi tinggal kita nih mau digembok hatinya Apa mau dibuka? atau mau dibuka. Begitu kita ini berusaha untuk kita pingin tahu, apalagi kalau kita berdoa juga, ya Allah bukakan hatiku untuk aku paham Quran, ngamalin Quran, dan aku menyampaikan Quran dengan tulus dan ikhlas karenamu ya Allah. Waduh, salah satu doa saya itu, ya Allah berikanlah hidayah petunjuk Al-Quran padaku supaya aku bisa menyampaikannya, dan juga dengan menyampaikan itu ikhlas. Maksudnya ikhlas itu begini, jadi kita nyampaikan itu semata-mata bahwa kita ini diperintahkan Allah untuk menyampaikan Allah di sini. Jadi itu begitu kita nyampaikan itu ya lancar-lancar aja. Kayak tadi nih, saya nyampaikan ayat Allah, HP-nya kan mesti dibawa nih. HP-nya mesti dibawa, saya nggak bawa Quran kan. Nah, tapi kebetulan judulnya juga yang saya senang. Apa judulnya? 3 amalan yang menyebabkan kamu tidak menjadi rugi. Masya Allah. Itu kayaknya udah hatam. Udah nih, HP-nya Pak Kiai disilain, hatam itu. bawa, udah kita langsung aja ceng. Kenapa mesti kita harus ngaji Quran? 10 alasan paling kurang, masih ada lagi tapi 10 dulu nih. Seret.
Tapi kita ngaji, nggak bisa ngaji saja kalau kita nggak sholat. Karena kamu diciptakan itu hanya untuk jemaah Allah, dan perintah Allah sholat ini semua di Quran adalah itu semuanya pakai perantara Jibril. Hai Jibril, sampaikan ke Muhammad Jugair. Jibril sampaikan ke Muhammad Jugair. Begitu sholat, hei Muhammad, hai Jibril, bawa tuh Naimatung hadap aku. Bayangin, makanya sholat itu kalau kita nggak sholat itu pasti keriting tuh. Bawa Muhammad itu ke hadapan aku, makanya dibawa. Bawalah menghadap dia di Sidratul Muntaha. Perintahnya sholat 5 waktu ini plus tahajud yang ayat tadi itu. Nah, begitu dia sholat 5 waktu, dia sholat tahajud, dia merasakannya kok ada perubahan hidup, merasakannya ada perasaan, merasakannya kok bahagia, merasakannya tenang. Memang benar itu. Jadi begitu kita ingin merubah diri, ya Allah merubah kita. Begitu kita Harus ada kemauan, Pak. Ya harus ada kemauan. Makanya kan ada kan ayat Allah mengatakan, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan merubah nasib kamu sebelum kamu ingin berubah. Jadi kalau kita misalnya ya kita bilang begini aja lah, kita diam aja, ngaji juga enggak, sholat juga enggak. Hidayah ditunggu aja deh gitu. Saya belum dapat hidayah. Iya benar. Nah itu salah tuh. Menunggu Hidayah itu sudah Perkataan turun. juga Pak Kiai ya. Banyak itu orang ngomong, saya belum dapat panggilan. Diajak ngaji, saya belum dapat panggilan. Panggilannya sudah datang. Udah janji kok kita di dalam alam rahim itu sudah janji, penuhi janji itu. Mana janji kita itu? Surat 7 172 sampai 174. Silakan Pak Ustadz Daud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang lengah terhadap ini keesaan Tuhan. Atau agar kamu tidak mengatakan, sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami ini adalah anak-anak keturunan yang datang sesudah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang sesat dahulu? Dan demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu agar mereka kembali kepada kebenaran. Nah, jadi Allah kata, kamu itu tahu nggak sih? Kita ini nggak tahu nih. Setelah kita ngaji baru tahu. Kamu itu waktu kamu di alam rahim, Allah itu sudah nanyain. Apa kata Allah? Kamu ini tahu nggak? Aku ini Tuhanmu. Semua cabang bayi menjawab, benar. Kau Tuhan kami, syahidna. Kita udah syahadat pertama itu. Berarti petunjuknya sudah. Nah, kenapa Allah ceritakan ini? Supaya nanti kamu begitu lahir nanti jangan kamu bilang nanti, oh saya nggak tahu, oh mana tahu, wah petunjuk sama saya nggak datang. Ini satu Allah katakan. Kenapa Allah jelaskan ini? Yang kedua, supaya jangan ada orang ngomong nanti, lah nenek moyang kami dulu syirik musyrik, kami ikutin nenek moyang kami, masa kami menjadikan celaka juga gara-gara nenek moyang kami? Allah nggak mau dua begini. Dan yang ketiga, makanya Allah katakan, kami jelaskan ayat-ayat ini 172, 173, 174 ini supaya kamu kembali ke jalan Allah. Kembali ke jalan Allah itu Quran. Kemana lagi kembali ke jalan Allah kalau nggak Quran? Nah, makanya sebetulnya kita itu wajib mengaji itu. Yang paling bagus sekali memang ngaji, sholat itu, infak itu udah nggak bisa dipisahin itu. Jadi kalau dia misalnya dia ngaji, dia nggak sholat nggak akan diterima. Atau dia nih sholat, dia nggak ngaji, nggak ada dorongan. Ya bukan dia sholat ngaji, sholat ini jadi ada kayak dorongan. Apalagi dengan dia infak sedekah, wah mantap banget itu. Makanya kenapa Allah katakan di surat 29 ayatnya 45. Silakan Mas Ari.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, solat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Nah, kita lihat coba ayat ini. Jadi Allah katakan, bacalah Al-Quran. Udah, setelah kamu baca Quran, Allah katakan, kamu dirikan sholat. Supaya dengan baca Quran, sama kamu sholat itu mencegah diri kamu dari perbuatan maksiat. Kan ada juga orang sholatnya rajin, tapi maksiat rajin. Mestinya kan, ya sholat, ya nggak maksiat dong. Nah, maksiat itu yang paling besar itu kan 3 itu tuh. Ya dia syirik, dia dia berzina, dia membunuh. Lah, kok sholat tapi berzina juga gimana sih? Nah, mencampur adukan yang hak dengan yang batil kan. Nah, makanya kamu harus sholat. Kamu harus ngaji. Habis ngaji kamu harus sholat. Nah, sholat itu Allah katakan mencegah perbuatan kamu dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sholat dan ngaji itu zikir nilainya itu lebih tinggi. Jadi sebenarnya kita ngaji ini zikir juga nih. Kayaknya kita ngaji itu sebetulnya nilainya itu sama kayak kita sholat itu. Kayaknya ngajinya mesti fokus itu, kalau ngaji itu fokusnya. Banyak ngaji nggak terima WA dulu, nggak terima apa dulu. Ya, kayak sholat, gimana sih bisa nggak sih orang sholat terima WA? Kan nggak bisa nih. Itu sholat ring katanya. Tar dulu ya, lagi sholat kan nggak bisa kan. Tanggung nih 2 rakaat lagi. Nah, ngaji juga sama kan. Misalnya kita fokus tuh. Nah, dari 2 ini dia kerjakan. Kalau dia tidak infak, nggak ada pendorongannya. Makanya di surat 9 ayatnya 99 itu untuk mendorong supaya kita dekat sama Allah. Silakan Pak Ustadz Ari. Baik. Saya akan baca surat At-Taubah surat 9 ayat 99. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara orang-orang Arab Badui itu ada orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan memandang apa yang diinfakkannya di jalan Allah itu sebagai jalan untuk mendekatkannya kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah, sesungguhnya nafkah itu adalah suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan masukkan mereka ke dalam rahmatnya surga. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, biasanya kan orang kan kalau infak itu mikirnya apa? Mikirnya lah uang 1000 dikurangin 100 jadi 900 dong. Atau dikurangin 200 ya rugi dong. Mikirnya itu aja. Padahal Allah katakan infak itu, ini orang Arab yang ngomong, tapi orang Arab yang baik. Dia beriman pada Allah, beriman pada hari kiamat. Infak itu supaya kamu dekat sama Allah, close to Allah. Masya Allah. Kita dekat sama pejabat aja enak. Cipratan ya Pak? Iya, cipratan. Masya Allah. Dekat sama Pak Haji aja enak. Saya baru mau bilang. Waduh, dan ya, waduh, terbanyak. Masya Allah. Nah, apalagi ini dekat sama yang maha kaya, yang maha terpuji. Ini salah kita. Kalau kita kepada orang kaya, mau kita. Kepada Allah malah kita nggak dekat. Malah kita nggak mau nih. Soalnya nggak mau dekat sama Allah kan. Kalau sama orang kaya mau. Sebenarnya salah dia itu. Sama orang kaya pepet, sama sang yang maha kaya lebih pepet lagi. Baru itu benar itu. Kenapa? Dunianya selamat, akhirnya selamat. Karena kalau kita dekat sama Allah, karena kita dibimbing nih. Dibimbing kepada Allah itu enak. Apa yang dia ridho adanya di Quran. Apa yang Allah nggak suka adanya di Quran kan kita baca. Oh iya ya. Iya ya. Makanya kan di dalam surat 40 kan ada ayat 10 itu kan. Coba lihat. Silakan Ustaz Zairi. Ayat 10. 40 ayat 10. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan baca surat 40 Ghafir ayatnya 10. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya
Orang-orang yang kafir kepada mereka pada hari kiamat diserukan, sungguh kebencian Allah kepadamu jauh lebih besar daripada kebencianmu kepada dirimu sendiri. Ketika kamu diseru untuk beriman, lalu kamu mengingkarinya. Jadi orang nanti waktu di alam barzah atau di neraka, dia pukul-pukulin badannya, ya Allah, kenapa? Coba kalau aku turun ibadat, ikut orang di Wisma, aku nggak akan jadi begini, ya Allah. Ikut orang yang Zoom, kenapa? Dulu dia pukul-pukulin, lu ya gue benci dia sama diri gue nih, kenapa gue benci? Ya Allah bilang, lu tahu nggak? Gue itu lebih benci lagi sama lu itu, coba. Kenapa? Lu itu kafir dulunya. Allah lu benci lagi. Apa sih alasan kok Allah benci betul? Ayat selanjutnya. Silakan Ustazah Ani. Baik, saya baca surat Ghafir ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka menjawab, "Ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali pula. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Maka adakah jalan bagi kami untuk keluar dari neraka?" Satu lagi. Yang demikian itu karena sesungguhnya kamu mengingkari apabila diseru untuk menyembah Allah saja, dan jika Allah disekutukan, kamu percaya. Maka keputusan sekarang ini adalah pada Allah yang Maha Tinggi, Maha Besar. Shadaqallah. Nah, jadi dia ngeluh lagi nih kepada Allah, ya Allah kami sudah mati 2 kali ini. Awalnya kita dimatikan Allah. Awalnya manusia kan dari benda mati nih, dari tempe, dari apa, dan sebenarnya bapak kita masuk ke rahim ibu kita kan, akhirnya kita hidup, nanti kita dimatikan, terus kita dibangkitkan. Jadi aku ini sudah mati 2 kali, aku ini sudah dibangkitkan 2 kali. Ada nggak sih aku nih jalan untuk aku nih balik ke dunia lagi? Dia nyesal nih. Nah, tapi ditolak oleh Allah, nggak bisa, kata Allah. Kamu dulu itu apabila Allah kamu sembah, kamu nggak suka. Kalau Allah yang tidak kamu sembah, dia suka. Coba ulangi lagi, coba ayatnya itu bahasanya. Ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali. 13-nya. 12. Yang demikian itu karena sesungguhnya kamu mengingkari apabila diseru untuk menyembah Allah. Nah, kamu itu senang kalau ingkar kepada menyembah Allah. Kamu itu mengingkari kalau kamu disuruh menyembah Allah. Berarti dia kalau Allah saja disembah itu dia nggak suka. Terus lanjut. Dan jika Allah disekutukan, kamu percaya. Nah, kalau Allah disekutukan, kamu senang, kamu euforia, kamu senang kalau Allah disekutukan. Tapi kalau misalnya disuruh nyembah Allah saja, dia nggak suka. Makanya Allah katakan, gue benci sama lo, gue benci. Ya Allah. Tapi sayangnya Allah itu, kita masih hidup di dunia ini, kalau kita baca Quran, Allah udah kasih tahu nih, Allah sudah kasih kita warning, peringatan. Nah, tinggal kamu mau milih mana nih? Mau milih yang kafir, ya nggak apa-apa kata Allah. Tinggal siap-siap aja nanti ke neraka kekal selamanya. Kalau kamu pilih beriman, kamu beruntung. Yang beruntung kamu sendiri, kamu masuk surga. Yang milih bukan Allah, kita. Nah, makanya kita memilih yang jalan Allah. Insya Allah. Baik Pak Kiai, sepertinya waktunya sudah habis, hampir jam 5. Baik, selesailah sudah podcast kita pada sore hari ini. Semoga apa yang Pak Kiai sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Dan semoga kita tetap istiqomah untuk mengkaji dan mentadaburi Al-Quran. Amin. Silakan Ustaz Baik, untuk menyampaikan. Masya Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih para bintang tamu atas kedatangannya. Semoga dengan podcast ini membawa kita menjadi orang-orang yang lebih bertakwa lagi. Amin. Insya Allah. Wabil khusus untuk penonton setia podcast kita, semoga bisa mengambil pelajaran
bisa menjadikan kita lebih baik lagi. Amin. Dan semoga dengan podcast ini para penonton dan kita semua menjadi lebih baik lagi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu latazikratul lil muttaqin, yang artinya dan sungguh Al-Qur'an itu pelajaran bagi orang-orang bertakwa. Alhamdulillah, jangan lupa Subscribe, like, share, and comment. Dan jangan lupa kita doakan ya, untuk Bapak baiklah, Kiai kita Haji doakan Najamuddin Siddiq. guru besar kita Pak Kiai Najamuddin Siddiq, semoga beliau Amin. selalu menjadi orang-orang yang ikhlas. Amin. Beliau sehat selalu Pak Kiai, dan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak cucu keturunannya menjadi hamba yang soleh dan soleha, dan keberangkatan Pak Kiai dan rombongan ke tanah suci semoga dimudahkan Allah, bahagia, selamat, dan doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kembali nanti ke tanah air dengan membawa umroh mabrur dan mabrurah. Dan Yayasan Hazanah Kebajikan semoga makin maju. Dan podcast kita juga semoga makin maju Pak Kiai. Dan Allah kirim donatur-donatur yang istiqomah ke Yayasan Hazanah Kebajikan, dan apapun kegiatan Hazanah Kebajikan semoga Allah ridhoi, Allah mudahkan, Allah lancarkan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.